فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Karena memang kata kuncinya, La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga Sang Pencipta Allah telah menjadikan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini sebagai ibadah buat kita dan pendekatan diri kepadanya. Juga dari sisi yang lain Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah panjang lebar kita jelaskan masuk Yahudi ke Jazirah Arab, Nasrani, bagaimana juga kekuatan dari Najasyi Afrika masuk ke Yaman, bagaimana Yaman dikuasai oleh Persia, kemudian bagaimana akhirnya wilayah Yaman masuk Islam. Kita akan masuk sekarang lebih dalam lagi membahas tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk mengerucutkan bahasan ke Mekah. Qusay bin Kilab pada saat sudah mulai tua teman-teman sekalian, dia memperhatikan di antara anaknya banyak sekali. Tapi ada dua orang yang menonjol, artinya anak pertama bernama Abduddar. Dan anak kedua bernama Abdul Manaf. Sudah hafal belum? Ngangguk-ngangguk saja. Allahu a'lam. Faham atau enggak tahu. Abduddar dan Abdul Manaf. Abduddar anak pertamanya si Qusay. Abdul Manaf anak kesekian. Saya tidak temukan anak keberapa, tapi Abduddar karena anak pertama biasanya kalau dinisbatkan nama seseorang adalah nama anak pertamanya. Jadi Qusay ini dipanggil Abu Abduddar gitu. Tapi Abduddar ini orangnya lemah secara fisik. Dia nggak punya keterampilan, nggak punya kepintaran, sehingga tidak punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Sementara adik-adiknya semua, terutama Abdul Manaf, menonjol sekali. Punya suara, berdagang, majulah gitu. Maka Qusay ingin anaknya ini, Abduddar, punya kedudukan. Apa yang dia lakukan? Pada saat dia mau meninggal, dia tulis sebuah keputusan surat, kalau saya meninggal, semua kerajaan, semua pengurusan Ka'bah, jemaah haji, itu di tangan Abduddar. Waktu Qusay meninggal dunia, surat dibuka, ditemukan tertulis seperti itu, maka semua anak-anaknya patuh. Keputusan raja. Abduddar akhirnya menjadi raja. Berjalan waktu teman-teman sekalian, Abduddar wafat. Pada saat wafat, keturunan Abduddar mau melanjutkan kerajaan ayahnya, tapi turunan Abdul Manaf tidak setuju, nggak bisa. Abduddar ini, paman kami dulu ini, ayah kalian, itu dipilih oleh kakek kita semuanya, Qusay, karena dia nggak punya kedudukan dan kemuliaan. Sudah dikasih dan sudah berhasil. Sekarang nggak bisa kembali kepada kalian. Harusnya ini dibagi rata. Sampai mereka pada saat itu hampir perang satu sama yang lain. Sama lagi. Dicarilah hakim di antara mereka dan akhirnya kesimpulannya dibagi. Pembagian ini teman-teman sekalian adalah dibagi Abduddar khusus mengurus keturunan Abduddar, khusus mengurus semua yang berurusan dengan jemaah haji. Sementara Abduddar mengambil alih pengurusan Ka'bah dan Darun Nadwah. Sementara Abdul Manaf mengurus jemaah haji. Dibagi dua. Kita akan sedikit sisipkan di sini teman-teman sekalian kisah tentang Darun Nadwah ini yang tadi dibuat. Kita tinggalkan dulu sebentar tadi sampai ke masalah sudah pembagian Mekah. Abduddar mengurus Ka'bah dan juga Darun Nadwah. Haji itu Abdul Manaf, ya.
Jadi haji ini maksudnya mengurus jemaah haji, kasih minum, kasih makan. Mereka dulu sukanya begitu. Dan mereka ini terkenal dengan dermawannya. Tidak boleh jemaah haji beli makanan, beli minuman, dikasih semua gratis. Seperti itulah. Darun Nadwa ini punya kisah unik sedikit. Saya khawatir lupa maka saya sisipkan di sini. Darun Nadwa tadi yang dibuat oleh Qusay bin Kilab dan menjadi simbol Mekah. Kisahnya sangat unik teman-teman, kisah pembeliannya dan penjualannya. Jadi ada satu orang nanti jadi sahabat Nabi namanya Hakim bin Huzam radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Hakim bin Huzam ini suka mabuk. Masih di Mekah di masa jahiliyah. Dia bersahabat dekat dengan pemegang kuncinya Darun Nadwa. Jadi yang bertanggung jawab. Dari turunan Abdiddar. Waktu lagi mabuk sama-sama, si pemilik kunci ini mabuk luar biasa sampai nggak sadar sudah. Si Hakim bin Huzam bilang, kau mau jual nggak Darun Nadwa dengan saya? Kata temannya lagi mabuk, iya saya jual. Berapa harganya? Kata si mabuk ini bilang, dengan sekendi khamr. Kasih saya sekendi khamr, ambil Darun Nadwa. Hakim pada saat itu dia tidak semabuk temannya nih. Dia lalu panggil saksi-saksi segala macam, dikasih satu kendi khamr. Darun Nadwa ini dijual oleh turunan Abdiddar. Karena sudah ada saksi, ada terang saksi, maka selesai. Akhirnya keturunan Abdiddar kehilangan Darun Nadwa gara-gara terang saksi ini tadi. Ini Darun Nadwa teman-teman sekalian terus di tangan Hakim bin Huzam sampai beliau masuk Islam. Nabi SAW biarkan saja. Di zaman Abu Bakar dia masih hidup, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali. Sampai di zaman kekhilafaannya Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in, dinasti Umayyah yang pertama berdiri. Muawiyah anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu tokoh Mekah kan gitu. Radhiyallahu anhu majma'in, kan Abu Sufyan juga sempat masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Maka pada saat itu Hakim bin Huzam di zaman Muawiyah menjual Darun Nadwa. Dijual sama dia dengan harga 100.000 dinar. Mahal sebenarnya. Tapi Darun Nadwa ini kedudukannya besar di Quraisy. Muawiyah bilang, menghardik dia, hai Hakim, ngapain kau jual Darun Nadwa dengan harga 100.000 dinar? Itu bisa tidak ada nilainya. Peninggalan dari Qusay bin Kilab, gitu kan? Raja pertama Mekah setelah 500 tahun ditinggalkan oleh Jurhum, gitu. Maka kata Hakim radhiyallahu anhu, wahai Amir Mukminin, sekarang kita sudah Muslim. Penilaian mulia dan bukan mulia itu bukan dari peninggalannya Qusay bin Kilab, tapi kita pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan saya dulu demi Allah membelinya dengan sekendi khamr. Sekarang 100.000 dinar banyak sekali. Dan Anda menjadi saksi bersama dengan seluruh muslimin yang ada di sini, kalau 100.000 dinar ini saya sedekahkan di jalan Allah. Kisahnya begitu. Jadi kisah Darun Nadwa, karena tadi kita sempat singgung, ada proses pembelian lepas dari tangan keturunan Abdiddar dan bagaimana proses penjualannya setelah itu. Tentu sekarang sudah tidak ada semuanya ini, tapi ini kisah pada saat itu. Baik, kita kembali teman-teman sekalian ke kisah kita. Abdul Manaf, tadi kan Abdiddar sama Abdul Manaf. Sekarang Abdiddar sudah kita sebutkan, diantaranya mereka menguasai Ka'bah dan Darun Nadwa. Dan sudah dijual, tinggal Ka'bah, perawatan Ka'bah, kiswahnya segala macam urusan mereka. Abdul Manaf bertanggung jawab tentang jemaah haji, kan itu. Abdul Manaf ini teman-teman sekalian punya seorang anak bernama Hashim. Hashim ini punya anak bernama Syaibah. Garis bawahi nama Syaibah ini. Tadi sudah makan siang belum ini? Banyak nama yang harus dihafal nih. Kita kerucutkan bahasan tentang Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak Syaibah. Garis bawah Syaibah ini. Kita akan bahas Syaibah ini. Hashim ini ayahnya Syaibah waktu menikah dengan istrinya, ibunya si Syaibah,
karena mulianya, ini tradisi jahiliyah dulu ya, karena kedudukan si ibunya Syaibah ini tinggi di sukunya, anak kepala suku, maka ismah itu cerai di tangannya ibunya. Ibunya bisa menceraikan suaminya, hukum dulu. Berjalan waktu, meninggal Hashim. Syaibah ini ikut sama ibunya ke perkampungan ibunya. Ada satu anaknya atau saudaranya Hashim ya. Saudaranya Hashim ini, jadi Abdul Manaf punya beberapa anak, diantaranya Hashim yang punya anak Syaibah, ada juga anaknya yang lain bernama Muttalib. Anaknya si Abdul Manaf ini. Muttalib ini namanya orang. Muttalib ini datang ke perkampungan Syaibah, ibunya Syaibah tadi, lalu dia berkata kepada ibunya, ini ayahnya Hashim sudah meninggal, tapi anak ini keturunan Qusay bin Kilab, ini turunan raja di Mekah. Jangan ditinggalkan di kampung sini. Ikut ke Mekah dengan saya. Siapa tahu nanti dia punya kedudukan di Mekah. Kata ibunya nggak bisa, ikut sama saya. Akhirnya kena cekcok nih, tanda kutip di sini. Maka ibunya Syaibah bilang, ini kita suruh pilih aja dia. Si Syaibah ini mau ikut siapa? Nanti kalau saya sebutin julukannya Syaibah ini baru antum bilang, oh iya itu orangnya. Kata si ibunya, pilih aja, Syaibah suruh milih. Dia mau tinggal sama saya di sini atau ikut sama anda ke Mekah? Lalu Muttalib tanya di depan ibunya. Baik, sampai sini insya Allah bahasan kita. Dan kita akan lanjutkan nanti dengan izin Allah, kalau Allah masih panjangkan umur dan berkahi. Bulan depan insya Allah masalah menikahnya Nabi SAW dengan Khadijah, keturunannya, kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan itu. Kemudian kita masuk insya Allah ke masalah fase penobatan kenabian. Insya Allah, biidznillah. Mungkin begitu, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Semua sisa umur kita ke depan diberkahi, baik di keluarga, di harta, di keturunan. Kemudian juga puncaknya kita masuk surga tanpa hisab. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.